Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Risti Aprilia, NPM 19050033 dari Prodi Ekonomi semester 5A. Di sini saya akan menyampaikan materi biaya akuntansi dengan mata pelajaran yaitu akuntansi biaya, di mana biaya akuntansi tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas kinerja yang dilakukan oleh tenaga kerja. Biasanya, besarnya biaya tenaga kerja tersebut bisa diperoleh dari taraf tenaga kerja dengan jumlah jam kerja langsungnya. Jenis-jenis biaya tenaga kerja atau BTK, yaitu biaya jenis-jenis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengelompokan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok. Biaya tenaga kerja fungsi pokok ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu biaya tenaga kerja produksi. Contohnya gaji manajer pabrik, upah lembur operasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Contohnya yaitu komisi sales, kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, BTK administrasi dan umum, di mana contohnya yaitu gaji dan tunjangan kesejahteraan karyawan personalia. Yang kedua yaitu pengelompokan biaya tenaga kerja menurut kegiatan departemen dalam perusahaan, yaitu pembagian yang didasarkan pada masing-masing kegiatan dalam suatu departemen di perusahaan. Contohnya, dalam bagian produksi, biaya dibagi menjadi upah mandor, upah penyedia upah, dan upah operasional. Yang kedua yaitu pengelompokan BTK menurut fungsi dengan produk, yaitu BTK langsung dan BTK tidak langsung. Biaya yang pertama yaitu biaya BTK langsung atau biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu biaya atas karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi seperti upah tenaga kerja. Ini termasuk dalam komponen biaya produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTK KTL, yaitu biaya atas karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi seperti upah tenaga kerja. Ini termasuk dalam komponen biaya overhead. Cara menghitung biaya tenaga kerja, yaitu secara umum biaya tenaga kerja terbagi menjadi 3, yaitu gaji dan upah reguler, premi lembur, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan tenaga kerja. Ada 4 tahapan dalam melaksanakan kegiatan biaya tenaga kerja. Yang pertama yaitu membuat daftar gaji dan upah. Dalam daftar gaji umum karyawan dapat dibuat melalui presentasi atau kartu hadir karyawan untuk merekapitulasi gaji, upah, produksi, pemasaran, dan administrasi dan umum. Setelah itu barulah bagian administrasi membagikan menjadi 4 jurnal, yaitu biaya overhead debit, biaya pemasaran debit, biaya administrasi dan umum debit, biaya dalam proses biaya tenaga kerja, gaji dan upah debit. Yang ketiga yaitu pembagian gaji. Dalam pencatatan manual, karyawan sudah menerima gaji dan upah yang diminta memberi gaji dan upah yang diminta dalam memberi tanda tangan pada daftar gaji dan upah sebagai bukti bahwa haknya telah diterima sesuai nilai yang tercantum. Seperti yang masuk ke dalam jurnalnya yaitu utang gaji dan upah debit, kas kredit.
Yang keempat, penyetoran pajak negara. Bagian akuntansi pun harus mencatat rincian ini dalam jurnal. Jurnalnya yaitu utang PPh, karyawan, debit, dan kas kredit. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.